Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan ini saya Gerdia Rukmana akan menjelaskan sedikit mengenai software. Lanjut, kita simak videonya. Apa sih itu software? Jadi guys, software itu adalah suatu perangkat lunak yang berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer. Tanpa adanya software, komputer tidak dapat difungsikan. Perangkat lunak ini bekerja dengan memberikan arahan dan data yang dibutuhkan oleh komputer, sehingga software bisa melakukan tugasnya dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Menurut kategorinya, software itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi, dan yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman atau biasa disebut dengan badan pemrograman. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu sistem operasi. Apa sistem operasi? Jadi, secara umum sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Apa aja sih fungsi sistem operasi? Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut ini ada beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi beberapa CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Yang ketiga yaitu menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Pada hal ini, sistem operasi sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Yang keempat yaitu mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dari sistem operasi. Apa aja sih? Yang pertama itu ada Microsoft Windows. Microsoft Windows ini biasanya terdapat pada komputer-komputer. Yang kedua ada macOS. Sistem operasi macOS ini dikembangkan oleh Apple. Yang ketiga ada Linux. Yang selanjutnya yaitu ada contoh sistem operasi seluler. Yang pertama ada Android, yang kedua ada Apple atau iOS. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai software aplikasi. Perangkat lunak aplikasi menjalankan fungsi khusus untuk pengguna dan untuk beberapa aplikasi lain. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari software aplikasi seperti Office Suite, software grafik, database dan program manajemen database, browser web, dan Microsoft Office Word. Dan yang termasuk ke dalam software aplikasi juga ada alat pengembangan software, program editor gambar, dan berbagai platform komunikasi. Selanjutnya yaitu badan pemrograman. Badan pemrograman merupakan perangkat lunak untuk membuat atau mengembangkan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau bisa disebut dengan assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. Bahasa pemrograman diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti komputer atau bahasa mesin oleh compiler atau interpreter. Compiler atau interpreter bisa diibaratkan sebagai suatu kamus yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer ke dalam bahasa mesin agar komputer bisa bekerja sesuai dengan ketentuan program yang ditulis. Bahasa mesin merupakan suatu bahasa yang dikenal oleh komputer. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari program aplikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengolah kata atau word processor, kita bisa menggunakan Notepad, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk pengolah lembar kerja atau spreadsheet, kita bisa menggunakan Microsoft Excel, Photo Pro, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk pengolah basic data atau database, kita bisa menggunakan Microsoft Access atau The Base. Yang keempat, untuk presentasi, kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, dan lain sebagainya.
Yang kelima, untuk peramban internet dan aplikasi pesan seperti Google Chrome, Opera Mini, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Telegram, dan lain sebagainya. Yang keenam, untuk desain grafis, kita bisa menggunakan CorelDRAW, Photoshop, Canva, PixArt, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, multimedia, kita bisa menggunakan Goomplayer atau iTunes. Baik teman-teman, itulah tadi video terkait pemaparan mengenai software. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.